Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Hari ini saya Safa Vina Syadana akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber saya, yaitu ayah saya sendiri, yaitu Bapak Johan Sigit Wicaksono. Hari ini kami akan melakukan wawancara dengan tema perbandingan revolusi industri zaman orang tua saya waktu duduk di SMA, yaitu revolusi industri 3.0 menuju 4.0 dengan revolusi industri yang terjadi pada saya, yaitu revolusi industri 4.0 menuju 5.0. Tanya nih tentang revolusi industri yang terjadi pada zaman ayah, dari segi pendidikannya seperti apa? Oke, nah zaman ayah, zaman SMA itu dulu kita memakai sistem CBSR, yaitu cara belajar siswa aktif. Jadi kita harus banyak bertanya atau segala macamnya terhadap guru. Kalau zaman sekarang itu kan konteks internet, e-book, apa segala macam itu kan lebih berkembang. Jadi kalau zaman dulu itu kalau kita nggak punya buku pelajaran atau apa segala macam, ya kita nggak akan bisa mengejar ketertinggalan pelajaran yang kita yang diajarkan oleh para guru kita. Oh gitu. Kalau zaman saya sekarang ini kan dalam segi pendidikannya sekarang udah pakai kurikulum merdeka. Jadi siswa dapat memilih 4 mata pelajaran secara bebas, mau IPA atau IPS, dan sekarang juga ada tugas proyek. Terus dalam segi pembangunan wilayahnya nih, zaman ayah tuh seperti apa? Oke, pembangunan wilayah. Dan pembangunan wilayah zaman ayah itu kalau konteks dengan pembangunan sarana ya. Oke, pembangunan sarana kita zaman dulu kan sarana kita sekolah itu kan sedikit ya. Tidak ada, apalagi ayah di kampung, tidak ada pilihan sekolah antara sekolah unggulan atau apa segala macam, tidak ada pilihan. Kemudian terkait dengan pelajaran kalau ayah dulu kan zaman SMA itu kan ada pembagian langsung ketika naik kelas 3 itu langsung dipilih untuk kita masuk kelas bahasa, kelas IPS ataupun kelas IPA. IPA pun dibagi dua, itu ada kelas biologi dan kelas fisika. Itu zaman ayah dulu seperti itu. Jadi dasar-dasar pendidikannya seperti itu. Jadi kita tidak punya banyak pilihan apakah kemampuan kita itu seperti apa. Ceritakan tentang revolusi industri dari segi pembangunan wilayah yang terjadi pada zaman ayah. Oke, zaman ayah kan itu kan akses tol itu kan sedikit ya, dengan akses tol sedikit, kemudian cuma untuk daerah kota-kota besar yang mungkin ada akses tol. Terus yang kedua itu jalan-jalan di kampung itu masih tanah semua, jadi belum ada fasilitas yang bisa memadai, dan gedung-gedung sekolah segala macam itu ya masih apa adanya lah. Jadi tidak ada pembangunan yang bagus kayak sekarang. Jadi ya kita sekolah ya sesuai itu aja kemampuan dari sekolah untuk konteks membangun gedung-gedung sekolahnya. Kemudian juga rumah sakit itu cuma ada di kota-kota besar, kayak tempat ayah cuma ada puskesmas, itu pun kecil. Kalau di zaman saya sekarang ini pembangunan wilayahnya sudah sangat maju, seperti akses tol sudah ditemui di mana saja, akses rumah sakit juga sudah banyak, habis itu jalannya juga sudah beraspal semua, terus juga ada LRT, MRT, dan lain sebagainya. Dan revolusi industri yang terjadi pada zaman ayah dari segi transportasinya seperti apa? Dari transportasi nih, dulu ayah kalau ke sekolah itu cuma ada pilihan dua untuk ke sekolah itu, naik sepeda atau naik transportasi umum
semacam bis ataupun L300. Kalau zaman sekarang kan orang mau ke sekolah kan eh, Bisa naik bisa naik ojek. macam-macam, ada transportasi online, ada Grab, ada Gojek, Iya, ada betul. macam-macam gitu kan. Ada Kemudian juga kalau anaknya sekolahnya agak jauh dikit ada LRT, LRT. kayak gitu segala Iya, macam ya. benar. Nah zaman saya itu hal kayak gitu tidak ada, Belum ada ya belum berarti. ada. Cuma kalau zaman kalau di Surabaya itu zaman waktu itu sudah ada tram. Nah, tapi tram itu juga sudah sangat ketinggalan zaman. Sekarang sudah nggak ada. Oh, seperti itu. Lalu revolusi industri yang terjadi pada zaman ayah dari segi ekonominya seperti apa? Dari segi ekonomi zaman dulu itu kan kalau Belanja gitu? konteks belanja itu kan kita ya belanja harus ke pasar. Ke pasar pun juga kalau di daerah-daerah tertentu itu kan ada pasar yang tidak bisa kita akses setiap hari. Nah, kalau zaman sekarang kita mau belanja ada online, ada Iya, apa, betul. pusat perbelanjaan di sekitar kita sangat banyak sekali gitu. Iya. Jadi itu lebih mudah. Cuma ya itu tadi konteksnya kan kita kalau zaman dulu kan kita bisa tidak terlalu konsumtif, tapi kalau zaman sekarang ini eh, kondisi itu mengharuskan kita untuk menjadi konsumtif. Ya, kondisi bisa belanja online tuh bisa merubah sikap kita menjadi konsumtif. Habis itu dari segi pembayaran nih, sekarang kan bisa pakai QRIS, habis itu juga bisa pakai tap cash atau e-money. Iya, Nah, betul. kalau zaman ayah dulu bisa nggak pakai alat pembayarannya seperti Wah, apa? zaman dulu kan ya kita pembayaran gitu kan kalau di tempat ayah ya pembayaran ya pakai cash money. Jadi cash money tidak ada yang kita pembayaran itu kalau kita mau pembayaran misalnya transaksi tertentu misalkan yang transaksi online ya kita harus ke bank. Kalau zaman sekarang kan semua kan ada di dalam genggaman kita. Iya, Kita di dalam HP kita semua bisa terfasilitasi, ada e-banking, ada e-money lainnya yang bisa kita kapan aja yang kita bisa untuk melakukan transaksi keuangan. oke. Kalau dari segi elektronik nih, kan sekarang nih barang-barang elektronik nih semakin menipis. Habis itu sekarang juga ada robot cerdas, ada AI juga. Nah, kalau zaman ayah nih dari segi elektroniknya seperti apa? Dah zaman ayah sangat jadul sekali ya. Semua TV zaman ayah tuh misalkan satu kampung itu yang punya TV juga masa kecil ayah itu cuma beberapa, kemudian meningkat ke ketika ya SMA TV masih TV tabung, belum TV digital yang sekarang yang udah pakai LED, LCD segala macam. Dari segi kemudian dari pekerja ada alat kerja zaman ayah itu masih mesin ketik. Sekarang Zaman kan sekarang udah udah pakai ada laptop. komputer, ada laptop, ada eh, iPad segala macam, ada tablet itu yang lebih sangat mempermudah gitu kan. Kemudian kan fasilitas-fasilitas itu kan kayak AI segala macam itu kan zaman dulu kan itu kan adanya cuma di film. Zaman ayah dulu kan itu ada di film tuh ada AI gitu. Nah, ternyata apa yang ada dulu itu di film yang ada itu terjadi di saat di ini zaman gitu. sekarang. Saat ini terjadi. Oke. Nih, menurut ayah pesan-pesan untuk generasi sekarang untuk bisa menghadapi revolusi industri yang terjadi pada saat ini seperti apa? Oke, pesan ayah terhadap Sapa ya sama teman-teman Sapa itu yang pertama itu satu, kita harus open mind. Open mind itu kita terbuka terhadap perubahan teknologi yang ada, jadi kuasai teknologi itu yang pertama. Kemudian kuasai bahasa gitu, kemampuan bahasa, kemampuan teknologi itu kalian kuasai karena eh, ke depan itu kan semua berbasis itu. Yang selanjutnya tentang intelijensia itu AI itu. Eh, itu juga ke depan juga
yang bijak menggunakan aplikasi-aplikasi terkait aplikasi intelijensi itu, karena itu bisa berdampak baik bagi perkembangan teknologi, juga bisa berdampak buruk terhadap perkembangan di teknologi itu sendiri. Terima kasih Ayah sudah menjelaskan begitu panjang dan lebar tentang revolusi industri yang terjadi pada zaman Ayah, dan semoga Safa bisa menjadi generasi unggul dan memenuhi harapan dan saran Ayah. Amin. Sekian dari saya, Safa Finasyadana, dan Ayah Johan Sigit Wicaksono. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.